Kita langsung bandingin aja nih, otot kuli sama otot gym tuh lebih baik mana. Kita nilai dulu dari endurance, ketahanan, daya tahan ototnya. Hola netizen yang tercinta, ramai di media sosial perdebatan antara mana yang lebih baik di antara otot gym dan otot kuli. Semuanya berawal dari cuitan seorang netizen yang berbakti di TikTok yang menganggap bahwa otot gym tidak bisa dibandingkan dengan otot kuli. Ya kali otot kuli disamain sama otot anak gym. Lawak, begitulah ucap netizen yang budiman. Konten tersebut lantas mengundang pro dan kontra di kalangan netizen yang berbakti. Ada yang beranggapan otot kuli lebih kuat, ada juga yang beranggapan bahwa otot gym memang lebih diperuntukkan untuk keperluan estetika. Berkaitan dengan hal tersebut, binaragawan Aderai mengatakan seharusnya perdebatan itu tidak muncul. Menurutnya, tidak ada jenis otot yang lebih baik di antara keduanya. Semuanya tergantung pada fungsi dan apa tujuan otot tersebut dibentuk. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Lagi heboh adu-aduan antara otot kuli versus otot orang yang gym ya, otot gym kita bilang. Jadi ada sebuah VT yang membuat ini seperti sebuah kisruh ya, dengan caption yang cukup provokatif ya, mengatakan bahwa otot orang gym kok dibandingin sama otot kuli yang modalnya cuma makan sebakul, gorengan sama ngerokok ya, dibanding mereka yang nge-gym dengan effort yang lebih ya, dengan biaya yang lebih, dengan treatment yang tentu lebih juga ya, istilahnya mereka nggak terima gitu ya. Tapi by the way, saya memandang bahwa otot yang terbaik menurut saya itu otot yang berguna, otot yang efektif ya, berkontribusi ya. Jadi tidak salah ya orang-orang yang membangun tubuh untuk ideal, untuk kesehatan ya, good. Menurut saya itu juga bukan perkara yang mudah ya. Jadi bagi saya sih demam-demam bikin-bikin VT seperti ini yang nggak merubah apa-apa ya. Jadi harusnya orang-orang yang nge-gym ini fokus di dunianya, di bidangnya, mengharumkan Indonesia di kancah binaraga ya. Dan ngapain sih diadu-aduin sama orang kuli ya? Kuli itu kan udah takdir istilahnya. Jadi mereka itu punya otot ya, memang mau nggak mau ya harus terbentuk karena memang kerasnya kehidupan yang mereka jalani ya. Jadi untuk memandang permasalahan ini kan nggak bisa dilihat dari satu sisi doang ya. Apalagi seorang kuli kan bukan hanya effort yang dilihat ya, tapi memang ya mereka udah kecemplung di dunia tersebut ya, mereka harus survive ya. Dengan salah satu bentuk dari survive seorang kuli ya, ini badannya semakin lama semakin menggempal dan kuat istilahnya ya. Jadi bagi saya memang otot yang terbaik itu adalah otot yang berkontribusi ya. Seorang binaraga berkontribusi mengharumkan nama Indonesia di bidang olahraga cabang tersebut ya, pasti berkontribusi kan. Terus orang-orang kuli yang bekerja dengan sepenuh hati menghidupi keluarganya tentu juga memberikan sumbangsih kepada negara kita ini ya, karena dari tangan-tangan kasar mereka sudah menciptakan berbagai kebaikan-kebaikan yang diberikan terhadap negara ini. Jadi itulah titik temunya. Jadi nggak ada guna sih ini dikait-kaitkan antara otot kuli sama otot orang yang nge-gym ya. Jadi itu aja ya. Kalau hanya untuk diadu-adu di TikTok sebenarnya nggak perlu amat sih menurut saya. Aku masih nggak percaya di 2024 ini masih ada yang bilang otot kuli itu beda sama dengan otot gym. Sini aku jelasin ya. Otot-otot yang terbentuk dari nguli itu sebenarnya itu tuh total body workout boy. Coba lu bayangin sekarang, mereka misalnya nyangkul ya, nyangkul waktu narik kayak gini, ini hammer curl bos ya, hammer curl di sini. Waktu ngelempar ya kan, waktu ngelempar dia stretching out, dia narik pakai lat bos ya, itu punggung ya, punggung kena bicep. Misalnya mau mindahin semen kan dari kanan, straight tricep kena bos, tricep, bahkan ini upper chest juga kena bos gerakannya ya kan, narik dia kan, set, narik pakai punggung, pas lempar ke belakang kena lagi hammer, tricep kena, bicep kena, forearm kena, back kena, habis itu otot dada kena juga. Belum lagi waktu mindahin semen ke atas men, semen taruh di punggung, seret, otomatis apa? Squat, kaki. Kalian tahu nggak kalau misalnya di dua lantai, di lantai 1, lantai 2, mereka mau mindahin semen, itu ada tali katrolnya, itu juga tricep bos, tricep itu, waduh. Dan yang banyak orang nggak sadarin, kuli-kuli waktu bawa barang semen kanan kiri ember semen, ya kan, mereka buat gerakan apa? Farmer walk, ngelatih traps.
ya waktu jalan spread itu traps kelatih. Jadi gerakan mereka itu total body workout. Kalian nggak percaya, coba perhatikan pelan-pelan ya. Jadi jangan lagi 2024 ngebeda-bedain otot kuli, otot anak gym. Itu sama saja ya. Otot adalah otot ya. Ini lucu banget nih, ada bocil-bocil gym yang membandingkan otot-ototnya dengan otot kuli. Ini contohnya, pemuja otot kuli mana nih suaranya? Terus dia menghina dengan kuli kuat, yakin loh, modal makan sebakul lu bilang kuat, lawak. Jujur gue bingung kenapa anak-anak gym membandingkan dengan kuli. Apa karena otot kuli lebih kering gitu, makanya bocil gym pada iri akhirnya nyenggol gitu. Kalau soal masa otot, mungkin memang anak gym lebih menang sama kuli. Tapi kalau misalnya soal endurance, soal stamina, kuli jelas menang telak coy. Kalau anak gym ngangkat beban cuma 2 jam 3 jam di tempat gym. Kalau kuli bisa sampai seharian coy, ngangkat beban, ngangkat semen, ngangkat batu, ngaduk segala macam, bisa sampai seharian dari pagi sampai malam. Coba lu suruh bocil gym siang terik ngangkat beban, ngangkat semen, panas mana mau, nggak mau mereka. Sekarang yang bangun tempat gym siapa? Kuli yang bangun. Yang bangun rumah-rumah bocilnya gym siapa? Ya kuli jelas. Coba bocil gym disuruh nguli, ngangkat batu bata, ngaduk semen seharian dari pagi sampai malam, pasti pada nggak kuat tuh. Salah loh, justru cowok-cowok gym, yang cowok-cowok muskular di gym itu nggak bisa ngapa-ngapain, nggak kuat ngapa-ngapain. Cowok-cowok gym itu biasanya tuh biasa dipanggil ya, bunda gitu. Kalau nggak mbak. Kebanyakan cowok-cowok gym itu boti semuanya. Udah kan gini ya, beda loh antara otot gaya hidup sama otot berjuang hidup, itu beda itu. Tapi rata-rata ya yang di gym itu boti semua sih. Seorang tiktoker ngebandingin ototnya sama otot kuli. Waduh, bahkan dia bilang otot kuli nggak ada apa-apanya jika dibandingin sama ototnya dia. Waduh. Sebenarnya kontennya dia ini menurut gue bagus sih, karena kan ngajak kita buat nge-gym kan, buat sehat gitu. Gue dulu juga suka nge-gym, sempet beli susu proteinnya, soalnya kan pengen ngegedein badan kan. Cuma kok ngebandinginnya sama kuli sih, aus banget validasi kayaknya. Otot yang dipakai buat flexing nggak bisa disamain sama otot yang dipakai buat nyari duit. Surplus proteinnya aja juga udah beda. Lu beli susu protein berjuta-juta, steroid, keratin, sedangkan kuli cuma makan nasi bungkus sama es cekek karena duit mereka rata-rata dipakai buat nafkahin keluarga mereka. Ya jelas beda lah. Lu juga latihan di tempat ber-AC, full musik, banyak cewek, nyaman, sedangkan kuli kerja di bawah sinar matahari, istirahatnya aja di bedeng. Tempat gym yang lu pakai buat latihan itu yang ngebangun ya kuli. Alat berat yang lu pakai buat latihan juga itu kemungkinan besar yang masukin kuli-kuli juga. Perasaan Adera yang udah go internasional aja nggak sombong tuh. Dan jangan disamain nge-gym sejam 2 jam sama nguli yang bisa nyampe 7-8 jam per hari. Jauh, friend. Otot kuli versus otot gym ini lagi viral banget ya. Kita langsung bandingin aja nih, otot kuli sama otot gym tuh lebih baik mana. Kita nilai dulu dari endurance, ketahanan, daya tahan ototnya. Di sini gue yakin kalau otot kuli pasti lebih tahan, jauh lebih tahan lah, tahan banting lah dia. Daya tahannya tuh lebih baik ya. Jadi 1 poin untuk otot kuli. Yang kedua dari power ya, kekuatan ya. Kalau ini tuh sebenarnya nggak jauh beda nih perbandingannya. Cuman gue lebih yakin anak gym. Soalnya di gym tuh bukan cuman bodybuilder ya, ada juga powerlifter. Dia ngangkatnya berat-berat, ada strongman ya. Jadi gym tuh tidak hanya bodybuilding gitu kan Pak. 1 poin untuk anak gym. Yang ketiga ada estetika. Kalau dari estetika ya jelas dong. Di gym ada bodybuilder. Jadi pasti juga gym. 1 poin lagi untuk gym nih. Yang keempat, biaya untuk bentuk otot ya. Otot kuli pasti jauh lebih murah bos ya. Dan bahkan kalau lu nguli tuh lu dapat duit. Kalau lu nge-gym lu ngilangin duit ya. Jadi kalau biaya nggak usah ditanya, kuli menang 1 poin lagi nih. Lebih pilih otot kuli atau otot gym? Coba kalian komen.